Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Kalista Maharani dengan NIM 2311212008 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Jadi pada video kali ini aku akan membahas bagaimana sih peran SKM dalam menghadapi masalah kekurangan gizi serta kontribusi dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Hamizar. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Pertama adalah gizi. Gizi atau nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Gizi sangat penting untuk kesehatan dan tubuh kembang manusia karena terdapat dua jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Gizi memiliki beberapa fungsi penting untuk kelangsungan hidup manusia, seperti meningkatkan proses pertumbuhan, menjaga dan memulihkan jaringan tubuh. Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal, termasuk produksi energi, membangun struktur tubuh, dan membantu dalam sel tertentu. Zat gizi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat kompleks dan sederhana. Karbohidrat kompleks mengandung banyak molekul gula dan banyak serat, sehingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk dapat dicerna di dalam tubuh. Pada saat itu, karbohidrat sederhana mengandung lebih sedikit molekul gula yang mempercepat proses pencernaan. Zat gizi mikro diperlukan dalam jumlah kecil, memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti menjaga keseimbangan asam dan basa serta tumbuh, berkembang, dan menjalani fungsinya dengan baik. Status gizi adalah kondisi kesehatan seseorang yang dipengaruhi oleh kecakupan asupan zat gizi dan penggunaan zat gizi. Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan status gizi seseorang berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia. Status gizi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. Status gizi normal menunjukkan seseorang memiliki status kesehatan yang baik dan dapat menurunkan resiko terkena penyakit. Ilmu gizi adalah bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi, asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi, dan pola makan sehat. Ilmu gizi juga mempelajari pemrosesan makanan, penyimpanan, budaya makanan, serta metode pemasakan. Seorang ahli gizi memahami bagaimana makanan dicerna, diserap, dan diproses pada berbagai tahap kehidupan. Mereka lalu menyelidiki efek kekurangan dan kelebihan gizi untuk mencegah dan mengobati suatu penyakit. Ilmu gizi juga diperlukan untuk menetapkan kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan masyarakat secara luas, anak-anak dan lansia atau pasien penyakit tertentu. Ilmu gizi juga berkaitan dengan makanan dan di sisi lain berkaitan dengan tubuh manusia. Permasalahan gizi di Indonesia. Pertama adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI merupakan kondisi yang disebabkan oleh kurangnya asupan iodium dalam makanan yang dikonsumsi. Iodium atau yodium adalah komponen yang digunakan oleh kelenjar tiroid untuk membuat hormon tiroid. GAKI dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan termasuk penyakit gondok dan hipotiroid. Beberapa gejala umum GAKI meliputi gagal jantung, penurunan kemampuan berpikir, gangguan syaraf atau neuropati, kemandulan, kesulitan bernapas jika ukuran gondok membesar, dan yang terakhir adalah koma miksedema. Lalu yang kedua adalah gizi buruk. Gizi buruk adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Hal ini sering terjadi pada anak-anak, terutama balita, dan ditandai dengan berat badan yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Beberapa faktor risiko gizi buruk meliputi kelahiran prematur, infeksi kronis, kebutuhan khusus, pola asuh yang tidak menunjang, dan lingkungan dengan sanitasi buruk. Gejala gizi buruk pada anak antara lain sangat kurus, rambut kusam, kering dan tipis,
wajah seperti orang tua, pucat, pandangan sayu, kulit keriput, berubah warna dan bersisik. Gizi buruk dapat meningkatkan risiko penyakit yang berujung dengan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM memiliki peran penting dalam mencegah masalah kekurangan gizi. SKM dapat melakukan program intervensi gizi yang difokuskan pada periode 1000 hari pertama kehidupan dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap indikator gizi. Selain itu, SKM juga dapat melakukan promosi pencegahan pengadaan bakti sosial di daerah dengan jumlah penderita gizi buruk yang tinggi dan membantu mengatasi masalah kekurangan gizi dan nutrisi di masyarakat. SKM juga dapat memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan nutrisi yang cukup bagi anak-anak, remaja putri, dan ibu hamil. Selain itu, SKM juga membantu pengelolaan air minum dan air yang bersih, memperbaiki ekosistem, dan mengawasi industri-industri dalam pembuangan limbah agar tercapai Sustainable Development Goals atau SDG yang menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. SDG atau Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang diukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDG adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Ke-17 tujuan TPP berikut yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.